Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Hikmah NIM 21801024. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan judul makalah Teknik Pengolahan Hasil Evaluasi. Mengelola data berarti ingin memberikan nilai dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan. Jika datanya tentang prestasi belajar, berarti pengolahan data tersebut akan memberikan nilai kepada peserta didik berdasarkan kualitas hasil pekerjaannya. Hal ini juga dimaksudkan agar semua data yang diperoleh dapat memberikan makna tersendiri. Bila semua jawaban siswa dalam suatu tes sudah diperiksa dan diberikan skor, maka kita akan memperoleh skor untuk setiap siswa. Skor inilah yang disebut dengan skor mentah. Kegiatan ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena menjadi dasar bagi pengolahan hasil tes menjadi nilai prestasi. Kita dapat menjadikan skor mentah ini sebagai nilai akhir untuk siswa. Kita harus mengubah dan mengolahnya terlebih dahulu menjadi skor terjabar. Kemudian pedoman dalam teknik penskoran menurut Arifin: pertama, memberikan skor pada hasil tes yang dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk memperoleh skor mentah diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Kemudian yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf atau angka. Dan keempat, melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Selanjutnya, teknik penskoran hasil evaluasi ranah kognitif. 1. Menentukan skor pada esai. Menentukan skor pada esai dapat dipilih dari beberapa skala pengukuran, misalnya skala 1 sampai 4, 1 sampai 10, dan 1 sampai 100. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain sebaiknya jangan memberikan skor 0. Kemudian mulailah scoring dari angka 1. Semakin tinggi skala pengukuran yang digunakan, maka hasilnya halus dan akurat. Pemberian skor ini berlaku sama untuk semua nomor soal. Kemudian setelah menetapkan skor, langkah selanjutnya adalah menetapkan pembobotan sesuai dengan tingkat kesukaran soal. Sebaiknya gunakan skala 1 sampai 10, misalnya soal yang mudah diberi bobot 2, sedang bobot 3, dan soal-soal yang sulit bobotnya 5. Adapun contohnya yaitu nilai sebelum dikalikan dengan bobot berjumlah 35. Kemudian setelah dikalikan dengan bobot, maka diperoleh nilai berjumlah 104. Keterangan: nilai rata-rata sebelum diberi bobot adalah 35 dibagi 6 sama dengan 5,833. Kemudian nilai rata-rata setelah diberi bobot adalah 104 dibagi 35 sama dengan 2,97. Selanjutnya, yang kedua, menentukan skor pada soal objektif. A. Tes benar salah atau true false. Soal-soalnya berupa pertanyaan-pertanyaan statement. Ada yang benar dan ada yang salah. Ada 2 rumusan untuk mencari skor akhir bentuk tes benar salah, yaitu 1 dengan denda dengan rumus S sama dengan R dikurang W. S sama dengan skor yang diperoleh, R sama dengan jawaban yang benar, W sama dengan jawaban yang salah. Contoh, jumlah soal tes 20 nomor. A menjawab betul 16 nomor dan salah 4 nomor. Maka skor untuk A adalah 14 dikurang 16 dikurang 4 sama dengan 12. Yang kedua, tanpa denda. Rumusnya yaitu S sama dengan R. Dihitung hanya yang benar. Kemudian B. Tes menjodohkan. Cara mengolah skornya adalah S sama dengan R. S sama dengan skor yang diperoleh, R sama dengan jawaban yang betul. Yang C. Tes lisan. Cara mengolah skornya adalah S sama dengan R, yang mana S sama dengan skor yang diperoleh, R sama dengan jawaban yang betul. Kemudian yang terakhir yaitu D. Tes pilihan ganda.
Untuk proses pemberian skor pada tes pilihan ganda memiliki dua cara, yaitu tanpa sistem denda atau mengabaikan pilihan yang salah pada jawaban yang telah dipilih, dan yang kedua memberikan denda pada jawaban yang ditebak. 1. Pemberian skor dengan mengabaikan pilihan yang salah atau sistem tanpa denda. Cara memungkinkan dengan dua cara, yakni dengan pertimbangan bobot skor setiap soal dan dengan mengabaikan bobot skor menurut Zainal Arifin. Untuk cara pertanyaan, yakni dengan menghitung jawaban benar setiap tes, selanjutnya dikalikan bobot skor setiap soal menurut Sukiman. Cara ini dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan sigma R dikali WT, di mana S adalah skor atau skor yang sedang dicari, sigma R adalah right atau jumlah jawaban yang betul, WT atau weight adalah bobot skor setiap soal. Contoh, tes dengan jumlah soal sebanyak 40 butir. Jumlah jawaban yang benar ada 20. Pada tiap butir soal mempunyai bobot skor 1,5. Sehingga skor yang diperoleh adalah 20 dikali 1,5 sama dengan 30. Untuk cara kedua, yakni menjumlah jawaban yang benar dengan setiap soal diberi 1. Maka hasil jawaban yang benar adalah skor yang diperoleh peserta didik. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan sigma R, di mana S adalah skor yang sedang dicari, kemudian sigma R sama dengan right atau jumlah jawaban betul. Kemudian yang kedua, ranah psikomotorik. Salah satu instrumen yang sering digunakan untuk menilai hasil belajar keterampilan adalah rubrik. Teknik pemberian skor dengan rubrik adalah dengan menulis skor pada setiap indikator kemampuan sesuai dengan yang dapat ditampilkan oleh peserta didik. Kemudian skor di setiap aspek tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan skor total dari masing-masing peserta didik. Ini adalah contoh penilaian ranah psikomotorik. Kemudian yang ketiga, ranah sikap. Pada setiap indikator kemampuan sesuai dengan yang dapat ditampilkan oleh peserta didik, kemudian skor di setiap aspek tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan skor total dari masing-masing peserta didik. Likert dengan rentang 3, 4, atau 5 yang kemudian ditafsirkan menggunakan kategori verbal seperti sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah, dan sangat rendah, atau dengan menggunakan sangat baik, baik, sedang, kurang, dan sangat kurang. Adapun contoh formatnya yaitu sebagai berikut. Ini adalah contoh pedoman observasi sikap jujur. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu pendekatan dalam melakukan pengolahan penilaian. Yang pertama, penilaian acuan patokan atau PAP, atau istilah lain Criterion Reference Test merupakan penilaian yang acuannya terletak pada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah diformulakan. Kemudian yang kedua, penilaian acuan norma atau PAN, atau dikenal dengan istilah Norm Reference, adalah penilaian dengan acuan norma kelompok dalam proses pengolahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.